Selamat malam. Perkenalkan nama saya Tumbur Sandi Rumapaya. Saya adalah seorang mahasiswa dari Binus Online. Saat ini saya menempuh pendidikan di bidang sistem informasi. Untuk video kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara terkait SDG pada topik nomor 8 mengenai pertumbuhan mengenai tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, saat ini saya sudah bersama Bu Sandra. Bu Sandra merupakan seorang pekerja swasta yang dia juga termasuk ke dalam generasi muda yang mungkin akan sangat cocok nih untuk kita tanyain beberapa pendapatnya terkait topik kali ini. Oke, halo Bu Sandra, malam. Halo, selamat malam Pak. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk yang pertama nih, Bu Sandra. Nah, kira-kira menurut Bu Sandra sendiri, mengapa topik mengenai tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi itu sangat penting nih untuk kita diskusikan ataupun dibicarakan di kayak lakama ini? Kira-kira apa nih alasannya nih? Oke Pak Sandi, kalau menurut saya topiknya penting karena pekerjaan itu layak menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pekerjaan yang layak, maka pendapatan akan meningkat, kemiskinan bisa berkurang, sehingga pertumbuhan ekonomi pasti dapat berjalan secara berkelanjutan. Itu menurut saya. Oke, berarti intinya penting ya karena ini berbanding lurus juga dengan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi jika masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, memiliki pendapatan yang layak, itu juga akan membantu untuk laju pertumbuhan ekonomi ya, kira-kira seperti itu ya Bu Sandra ya. Oke nih, kita lanjut ya. Untuk nomor 2, kalau kita lihat nih kondisi Indonesia saat ini, kira-kira nih pekerjaan layak itu kondisinya bagaimana? Apakah sudah banyak lapangan kerja yang terbuka untuk pekerjaan layak atau masih kurang nih, kira-kira gimana nih Bu Sandra? Saat ini di Indonesia, menurut saya udah menciptakan banyak lapangan kerja. Tapi ada beberapa tantangan seperti misalnya tingginya pekerja informal, ketimpangan upah, dan perlindungan tenaga kerja misalnya yang belum merata. Oke, berarti udah banyak nih ya, udah banyak ini ya lapangan pekerjaan yang tersedia ya. Ya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sandra, tadi ada terkait ketimpangan upah ya. Ya, ini mungkin bisa jadi PR bagi pemerintah untuk bisa ngelakuin kolaborasi terhadap pihak dari penyedia lapangan kerja untuk bisa menyesuaikan dengan upah. Karena kan saat ini juga sudah ada dibuat UMP ataupun UMR yang mungkin itu regulasinya bisa diperbaiki oleh pemerintah agar pihak penyedia lapangan kerja bisa menyediakan pendapatan yang sesuai. Oke, um, kita lanjut ya untuk nomor 3 nih, kira-kira nih kan tadi pekerjaan layaknya sudah banyak nih. Nah, tapi apakah tantangan utama dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu? Kira-kira gimana nih Bu Sandra? Tantangan utamanya adanya kesenjangan keterampilan tenaga kerja, pengangguran usia muda, sama ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Oke, ini ada beberapa poinnya tadi terkait pengangguran usia muda dan juga kesenjangan antar keterampilan oleh pihak tenaga kerja ya. Ya, hal ini juga memang jadi PR juga bagi kita semua karena kesenjangan keterampilan ini memang saat ini banyak terjadi. Ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah juga agar mungkin bisa memberikan semacam pelatihan ataupun sertifikasi yang bisa diberikan kepada masyarakat ataupun untuk usia muda agar bisa dilatih
keterampilannya agar ketika nanti terjun ke dunia pekerjaan, pihak dari tenaga kerja ini sudah bisa mengikuti dengan baik. Jadinya tidak ada kesenjangan antar tenaga kerja. Oke, kita lanjut ya untuk keempat nih. Bu Sandra sendiri kan termasuk ini ya, termasuk generasi muda ya, termasuk Gen Z. Kira-kira apa nih peran yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar bisa mendukung pencapaian terhadap SDG nomor 8 ini? Kira-kira gimana nih, Bu Sandra? Peran generasi muda ya. Menurut saya generasi muda itu berperan penting dengan meningkatkan keterampilan, berinovasi, atau berwirausaha, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu sih, Pak. Oke, berarti kesimpulannya generasi muda bisa berperan sangat aktif ya dan sangat besar ya dampaknya karena kita kita juga tahu kalau generasi muda ini kan dikenal dengan inovatif, dikenal dengan kreativitas yang tinggi. Mungkin generasi muda bisa membuat sebuah inovasi nih untuk membuat sebuah lapangan pekerjaan gitu. Bahkan dia bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru, jenis baru gitu. Kira-kira seperti yang kita tahu saat ini ada di pertumbuhan dunia medsos yang tinggi mungkin bisa menciptakan lapangan kerja baru yang dibuat oleh generasi muda dengan inovasinya mungkin dengan cara content creator atau mungkin di bidang editing atau apa kira-kira ya kita juga sangat berharap banyak ke generasi muda untuk bisa mengeluarkan inovasi-inovasinya nih untuk mendukung tercapainya SDG nomor 8. Oke, berarti kalau kita tarik sebuah kesimpulan eh, untuk jumlah lapangan pekerjaannya tadi sudah termasuk banyak, tapi ada beberapa poin yang harus diperhatikan baik itu pemerintah sendiri ataupun penyedia lapangan kerja ataupun tenaga kerja itu sendiri juga demi untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang baik agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kira-kira begitu ya Busan Raya. Iya, Pak. Oke, itu aja mungkin eh, video wawancara kita malam ini. Terima kasih banyak ya Bu Sandra untuk waktunya ya. Oke, siap Pak Sandi. Sama-sama. Oke, malam. Selamat malam.